Heboh kabar yang beredar tentang seseorang yang mengaku memiliki anak dari suami Zaskia Gotik sedikit banyak membuat Selfie Kitty sebagai sahabat Zaskia merasakan keprihatinan yang sangat mendalam. Mengaku cukup dekat dengan pasangan Zaskia dan Sirajuddin, Selfie Kitty kerap memberikan semangat agar Zaskia bisa tetap tegar dan mampu melewati cobaan ini. Lantas, seperti apakah kedekatan mereka? Dan support apa yang diberikan oleh Selfie Kitty untuk sahabatnya itu? Kalau cerita sih enggak, aku juga sebagai teman dan satu manajemen sama dia, enggak yang cari tahu ya, tapi tahu lah gitu kan beritanya. Kalau aku sih lihatnya ya semoga Teh Gotik sabar aja dan bisa kuat. Malah kemarin dia tuh lucu, dia ada chat sama aku. Aku update di pengadilan, tapi dia kayaknya nggak baca. Orang kalau kita mau cerita tuh kan pengadilan agama ya. Kalau saya kan pengadilan negeri, karena memang kan aku ada urusan yang mengharuskan berurusan dengan pengadilan negeri gitu kan kemarin. Terus Gotik DM kayak bilang, "Neng kenapa? Yang kuat dong," kata gitu. "Enggak kok, aku nggak apa-apa, Teteh loh yang malah harus kuat," aku bilang gitu. Ya doain ya, udah gitu aja. Aku juga nggak cari tahu, tapi sebagai teman saya support Teteh Gotik sebagai kakak aku juga. Semoga dia bisa menghadapi dan melalui ini semua cobaan. Tetap ya mau gimana lagi, udah kan dia lagi hamil ya kan, udah pasti kepikiran kemana-mana, tapi dia harus tetap menjaga stamina supaya bayinya sehat. Yang penting kamu tetap kuat lah, udah biarin aja lah kalau urusan gosip segala macam, walaupun memang benar adanya itu juga saya nggak tahu. Kamu harus kuat, harus yakin kamu bisa lewatin ini semua. Lihat anak kamu, lihat kandungan kamu harus tetap jaga stamina supaya gak banyak pikiran, walaupun memang akan kepikiran. Aku udah paham banget sebagai seorang ibu gimana rasanya di luaran. Ya kuat lah, aku percayalah Gotik mah kuat. Kalau nengok sih enggak sih, cuman aku sih tetap keep in touch lah, karena kan dia juga sibuk kan untuk on air. Jadi kayak misalkan kalau saling support mah tetap. Karena aku juga lihat di IG story, dia juga suka lihat IG story aku. Berita-berita juga begini tuh aku ya cuman lihat oh gitu aja. Cuma aku nggak pernah mau ikut campur lah, biarin gitu kan. Karena kan mantan istrinya juga Sirajuddinnya itu mantan istrinya juga memang teman aku. Sekarang istri sekarang juga teman aku lagi, Gotik kan. Jadi ya aku nggak mau yang ikut-ikutan. Tapi kalau dari masalah ini aku cuman support Gotik aja lah. Aku sih nggak kenal Sirajuddin. Cuma untuk masalah-masalah itu ya biarin nanti yang masyarakat menilai aja lah kalau itu mah. Justru aku pengen ketemu sih, cuman kayaknya lagi nggak enak banget kayaknya aku kalau untuk datang, karena pasti dia tuh ada rasa ketakutan ya. Maksudnya ketakutan tuh takut dikepoin mungkin. Tapi ya aku sih cuman pengen jenguk dan pengen ketemu aja. Tapi nanti tuh gampang lah. Tapi sampai sekarang belum ada kabar-kabar yang untuk acara itu. Baru kemarin doang nanya apa kayak menyemangati, justru buat semangati dia balik gitu. Sebagai seorang penyanyi dan berbagai profesi yang digelutinya kini, tentu Selfie Kitty harus pandai-pandai mengatur waktu keluarga, terutama untuk berbagi kasih sayang dengan Abizar, anaknya yang masih berusia 3 tahun. Sebagai seorang ibu, tentu saja Selfie Kitty tidak ingin kehilangan momen menyaksikan buah hatinya tumbuh dan berkembang sesuai dengan kaidah dan ajaran agama yang baik. Selfie Kitty selalu menyempatkan waktu untuk dapat bermain dengan Abizar sebagai bentuk curahan kasih sayang di sela kesibukannya. Lantas, seperti apakah Selfie Kitty membagi waktu untuk keluarganya? Kalau menjaga kesibukan tetap tetap bisa atur waktu aja, terutama untuk keluarga dan untuk diri sendiri ya. Jadi ada waktu me time, family, anak juga. Terus kalau untuk kesibukannya, insya Allah aku mau ada keluar lagu baru, tapi featuring dan ada film, cuman memang sinetron, tapi memang masih pembagian, jadi belum tahu kapan akan mulainya gitu. Ya pokoknya masih bisa waktu selagi aku sehat, pokoknya kalau bisa dan waktunya juga aman ya aku sih hajar aja ya, maksudnya ya udah selagi aku mampu mah jalanin aja, karena buat aku kan memang dunia politik baru, tapi kan memang sebelumnya juga aku nyanyi dan acting juga gitu. Jadi pas sekarang bertambah dengan kesibukan yang baru lagi, kalau aku sampai saat ini sih aku masih bisa lah insya Allah gitu. Jadi aman-aman aja sih. Makanya kenapa aku selalu kayak sempetin waktu untuk anak. Kalau misalkan aku pulang malam nih kayak tadi gitu ya,
atau beberapa hari yang lalu lah, aku selalu ajak ngobrol Abizar, maafin mama ya, suka gitu. Tapi aku nggak pernah menjelaskan maafin kenapa, nggak, cuma kayak maafin mama ya, iya. Itu kalau Bobo tuh selalu sama aku peluk. Pokoknya setiap aku pulang mau semalam apapun, aku pasti pelukin dia kalau untuk tidur gitu. Karena paginya tuh kadang aku suka pergi lagi. Kalau enggak ya kalau misalkan siang aku main dulu apalah, misalkan ke pasar atau mungkin aku ajak dia nonton atau gimana lah pokoknya di rumah gitu. Sekarang udah bawel banget ngobrol, terus kayak udah bisa ngatur, misalkan kayak dia nggak suka, dia nggak boleh, dia udah pasti komen gitu. Sekarang udah kayak misalkan bersihin gitu ya, bersihin nutup pakai tangan, terus dia ngobrol udah nyambung banget. Apa sekarang laporan, mama tadi aku naik sepeda, tadi aku jatuh meluncur gitu-gitu, dia cerita dan aku selalu dengerin. Tadi gimana hari ini? Abizar main apa gitu, tadi mama aku beli ini, dia selalu bilang. Jadi aku tuh kayak dengan anak bisa berkomunikasi seperti itu, sedikit kekhawatiran aku agak ibaratnya kayak tenang gitu, karena ini pasti anak kalau ada apa-apa pasti akan ngomong banget. Makanya kan aku suka sadar diri ya, karena kan di luar ini semua aku juga sibuk gitu kan, kayak papanya juga sibuk, jadi kadang suka nggak ada waktu buat anak. Tapi sebisa mungkin memang kalau kayak libur, mau itu suami dan aku gitu kan, itu harus kayak nyempetin waktu untuk jalan bertiga atau pokoknya ya quality time lah. Mau di rumah pun nggak apa-apa, pokoknya yang penting kita tuh bareng-bareng. Kayak semalam mau tidur bercandaan gitu ya, terus beli McD gitu kan, makan bareng, itu tuh kan sesuatu yang ya ampun gitu ya, kayak capek aja tuh jadi maksudnya kayak udah hilang aja gitu. Kayak dengan begitu aja tuh udah seneng banget gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan waktunya aku bisa, suami bisa, anak juga kan selalu di rumah, ya utamakan terus waktunya bisa disempatkan untuk anak sih, karena kan dia memang lagi perlu banget gitu sosok orang tua yang berada di samping dia gitu. Kalau aku untungnya si Abizar tuh suka musik kali ya dari dulu tuh, jadi kayak mungkin aku juga suka nyanyi gitu, jadi kayak nyanyi tuh dia gampang nempel. Mau dia nonton di TV, aku pakein gitar juga dia langsung nyanyi gitu. Sekali aku ajarin gini langsung. Begitu dia suka ngarang-ngarang lirik lagu, apapun dia suka dijadiin lagu. Itu kelebihannya alhamdulillah. Terus nadanya itu dengan dia usia 3 tahun nggak fals, dia udah tahu nada. Kalau misalkan yang mungkin maksudnya tuh mama nggak masuk tuh fals kalau udah bisa ngomong ya, enggak gitu mama, bukan gitu ma. Jadi maksudnya kayak kalau nyanyinya jelek mungkin buat dia tuh kayak ya udah, itu aku ada video nyanyi dia lagi main gitar gitu, dengan dia lihat aku ngajarin dia tuh dia ngikutin, pengen beli gitar kecil, terus kita ngegitar bareng walaupun dia kan gitarnya acak-acakan gitu, tapi seneng gitu. Dia tuh ada bakat yang nanti aku akan arahin gitu, oh ini anak pasti suka musik gitu. Kalau papanya kan memang basket, dia udah diarahin ke basket, ke futsal juga udah. Kalau Abizar karena umurnya masih 3 tahun, jadi aku arahin sekarang ke olahraga dulu. Tapi karena udah mau masuk K1, N2 apa K1? N2, N2. Jadi pasti aku akan masukin Abizar ke yang agama lah, supaya dasarnya udah punya dulu gitu ya. Walaupun orang tua juga udah bisa ngajarin sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah biar lebih afdol gitu ya dengan gurunya. Kalau rewel udah pasti, tapi kalau bareng enggak gitu. Jadi kalau misalkan aku mau kerja udah pasti nggak akan aku ajak. Karena kalau misalnya kerjaannya yang ribet, kasihan Abizarnya gitu kan. Jadi mending aku kerja supaya aku juga fokus, anak aku juga tenang di rumah gitu. Jadi nggak yang beban jadinya. Jadi kalau misalkan aku kerja cuma santai, syuting biasa, aku ajak.